Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfat Yoga Heria Pradana. Saya selaku Wakil Ketua Umum Kopma UIN Jakarta periode 2024. Di sini saya ingin menjelaskan materi pendidikan lanjut, yaitu RAPBK atau Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi. RAPBK adalah suatu dokumen perencanaan keuangan yang memuat proyeksi pendapatan dan juga belanja pengeluaran koperasi selama satu periode atau 1 tahun ke depan, di mana RAPBK ini menjadi salah satu alat yang sangat penting dan vital bagi Kopma UIN Jakarta untuk mengatur sumber daya keuangan dan memastikan keberlanjutan operasional, di mana RAPBK ini disusun dan disahkan melalui suatu mekanisme rapat anggota yang diadakan selama 1 tahun sekali. Lalu apa sih tujuan dari penyusunan RAPBK ini? RAPBK disusun untuk beberapa tujuan utama. Yang pertama adalah meningkatkan pengelolaan Kopma UIN Jakarta yang lebih efektif, yang lebih efisien dan juga lebih profesional. Yang kedua, meningkatkan pendapatan usaha-usaha yang dikelola oleh Kopma UIN Jakarta. Dan yang ketiga, meningkatkan kebermanfaatan dalam rangka mensejahterakan anggota. Setelah kita tahu nih tujuan dari penyusunan RAPBK, sekarang kita beranjak untuk mengetahui letak posisi strategis dan fungsi dari penyusunan RAPBK itu sendiri. Yang pertama, RAPBK sebagai perencanaan target keuangan. RAPBK membantu pengurus Kopma UIN Jakarta untuk merencanakan penggunaan sumber dana keuangan agar lebih efektif dan efisien, yang selanjutnya akan dijadikan sebagai landasan untuk mengambil keputusan, baik itu keputusan investasi, pengembangan usaha, perluasan usaha, dan penggunaan dana-dana untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas, di mana RAPBK ini memuat suatu informasi yang dapat digunakan oleh stakeholder, terutama anggota, untuk mengetahui sejauh mana dan bagaimana anggaran Kopma UIN Jakarta itu telah digunakan. Yang berikutnya, fungsi dari RAPBK adalah pengawasan dan pengendalian. Dengan adanya RAPBK dapat membantu Kopma UIN Jakarta dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian terkait dana-dana yang telah digunakan oleh pihak-pihak yang berwenang. Yang mana RAPBK juga dapat kita gunakan untuk membandingkan apakah anggaran pendapatan dan belanja yang sudah ditetapkan sebelumnya sudah terrealisasi atau belum. Di mana dengan hasil ini pengurus dan pengelolaan Kopma UIN Jakarta dapat melakukan evaluasi, melakukan langkah-langkah ke depannya untuk mencapai dan menggunakan anggaran sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Fungsi yang terakhir dari RAPBK adalah evaluasi dan pelaporan. Dengan adanya RAPBK dapat memudahkan evaluasi kinerja dan juga pelaporan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan memperbaiki kinerja-kinerja yang mungkin masih belum terlaksana dengan baik untuk dilaksanakan di tahun-tahun berikutnya. Baik teman-teman, setelah kita tadi sudah belajar dan mengetahui apa pengertian dari RAPBK, lalu tujuan RAPBK, dan kemudian yang terakhir tadi kita mengetahui apa saja sih fungsi dari RAPBK itu sendiri. Selanjutnya kita akan beranjak ke materi berikutnya, yaitu bagaimana mekanisme dan cara kita dalam menyusun RAPBK di Kopma UIN Jakarta. Berikut akan ditampilkan beberapa langkah dan step dan juga mekanisme yang dilakukan dalam menyusun RAPBK Kopma UIN Jakarta. Baik teman-teman, sebelum kita lebih jauh nih membahas dan juga belajar bagaimana cara menyusun RAPBK, ada beberapa catatan atau notes ataupun disclaimer yang perlu teman-teman perhatikan dan teman-teman catat. Yang pertama, persentase atau angka-angka yang ditentukan dalam menyusun RAPBK di modul pendidikan lanjut ini itu berdasarkan pengalaman dan juga pengalaman yang pernah dirasakan dan dialami dari tim penyusun modul ini ketika menjadi tim penyusun RAPBK di rapat anggota. Namun pada prakteknya nominal-nominal tersebut dikembalikan atau tetap sesuai dengan keputusan bersama tim penyusun RAPBK saat rapat anggota berlangsung. Yang kedua, kita saat
membahas dan belajar menyusun RAPBK ini, kita berasumsi bahwa kita akan menyusun RAPBK tahun 2024. Tahun berikutnya adalah tahun 2024. Sehingga kita asumsikan bahwa tahun buku yang baru saja berakhir atau baru saja tutup adalah tahun 2023. Jadi teman-teman mohon simak dan catat baik-baik ya, supaya bisa mengikuti materi ini dengan lancar. Oke teman-teman, yang pertama kita akan belajar nih gimana sih menyusun RAPBK khusus untuk pendapatan, akun-akun pendapatan. Oke teman-teman. Nah, dalam menyusun RAPBK pendapatan ini ada dua kondisi yang harus kita jadikan patokan. Yang pertama, jika RAPBK tahun 2023 atau tahun yang baru saja tutup buku itu tercapai, dan yang kedua, jika RAPBK tahun 2023 atau yang baru saja tutup buku itu tidak tercapai. Oke. Nah, yang pertama, jika RAPBK tahun 2023 tercapai, maka penentuan persentase kenaikan RAPBK tahun 2024 itu dinaikkan mulai dari 20%. Nah, apabila RAPBK tahun 2023 tidak tercapai, itu harus kita lihat, dan ada dua cara mekanisme penentuan RAPBK, melihat situasi yang ada. Situasi yang ada, kita harus melihat realisasi. Kita harus membandingkan realisasi tahun 2023 dengan tahun sebelumnya lagi, yaitu realisasi tahun 2022. Ada dua kondisi teman-teman. Yang pertama, jika realisasi tahun 2023 lebih dari realisasi tahun 2022, maka penentuan persentase kenaikan RAPBK adalah 3-15%. Namun, jika ternyata realisasi tahun 2023 kurang dari realisasi tahun 2022, maka penentuan persentase kenaikan RAPBK adalah 1-2%. Oke, kita langsung ke contohnya teman-teman. Nah, bisa dilihat teman-teman bahwa pada bagian penjualan sel, RAPBK tahun 2023 itu ditargetkan mencapai 65.808.937 rupiah, dan realisasinya adalah sebesar 71.565.241 rupiah. Maka ini memenuhi kriteria yang pertama, yaitu RAPBK tahun 2023 tercapai. Sehingga dalam menyusun RAPBK di tahun 2024 yaitu sebesar 20%. Gitu teman-teman. Nah, berikutnya, di contoh berikutnya, pada bagian penjualan merchandise, realisasi tahun 2023 itu sebesar 10.050.500 rupiah, di mana RAPBK ini kita lihat di contoh itu tidak tercapai ya teman-teman. Nah, namun realisasi di tahun 2023 ini melebihi pada realisasi di tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022, yang mana totalnya adalah sebesar 7.775.500 rupiah. Maka tim penyusun memutuskan untuk menetapkan persentase kenaikan RAPBK untuk tahun berikutnya adalah sebesar 15%. Lalu contoh yang berikutnya adalah ketika realisasi tahun 2023 kurang dari realisasi tahun 2022. Nah, di contoh itu ditampilkan bahwa penjualan minuman itu realisasi di tahun 2023 itu sebesar 91.814.651 rupiah, yang mana menunjukkan bahwa realisasi ini kurang dari realisasi di tahun sebelumnya atau tahun 2022 sebesar 164.656.500 rupiah. Maka tim penyusun menetapkan persentase kenaikan untuk RAPBK tahun 2024 untuk penjualan minuman adalah sebesar 1%. Baik teman-teman, setelah kita belajar nih tadi cara menyusun RAPBK untuk pos-pos pendapatan, sekarang kita akan belajar untuk menyusun RAPBK untuk pos-pos atau akun-akun beban. Nah, untuk pos-pos beban ini ada dua kondisi yang terjadi.
yang akan dijadikan patokan untuk menyusun RAPBK pos-pos beban. Yang pertama, apabila RAPBK beban tertentu itu telah mencapai atau bahkan melampaui RAPBK yang telah ditentukan. Dan yang kedua adalah kondisi ketika RAPBK itu belum tercapai. Oke. Nah, untuk yang pertama, ketika RAPBK beban pos-pos beban tertentu itu sudah tercapai atau bahkan melampaui. Nah, tim penyusun RAPBK itu cenderung untuk mempertimbangkan RAPBK beban tersebut agar dinaikkan tahun berikutnya, karena tim penyusun biasanya menganggap bahwa beban tersebut akan terus meningkat dan akan terus dibutuhkan untuk tahun-tahun berikutnya. Terbukti dengan RAPBK-nya tercapai, gitu teman-teman. Dan juga ada beberapa pertimbangan seperti kenaikan kebutuhan, kenaikan harga inflasi, lalu penyesuaian dengan pertumbuhan KOPMA, lalu juga ada penyesuaian dengan kebijakan-kebijakan tertentu. Namun, ada kondisi-kondisi tertentu tim penyusun RAPBK akhirnya memilih untuk tetap menetapkan nominal atau mempertahankan nominal RAPBK tersebut atau bahkan menurunkannya. Nah, berikut adalah beberapa pertimbangannya. Pertimbangan yang pertama adalah beban tersebut secara nature atau secara sifat alaminya atau sifat dasarnya akan sama setiap tahunnya. Yang kedua, terdapat inefisiensi penggunaan anggaran biaya pada tahun yang berlalu. Yang ketiga, biaya tersebut berkaitan dengan program-program yang bersifat situasional. Yang keempat, terdapat perubahan strategi organisasi. Yang kelima, prioritas penggunaan anggaran. Yang terakhir adalah beban tersebut dianggap dan diharapkan tidak ada karena akan adanya penambahan sistem pengendalian dan juga pencegahan resiko tertentu. Oke, baik teman-teman, kita langsung saja ke contohnya. Nah, sudah ditampilkan bahwa RAPBK tahun 2023 terdapat nih kenaikan beban penyusutan dari RAPBK yang telah ditentukan, yaitu sebesar 30.500 dan realisasinya sebesar Rp379.054. Namun setelah diketahui bahwa kenaikan tersebut adanya penambahan aset di tahun 2023. Nah, berikutnya, atas asumsi tidak akan ada peningkatan aset di tahun berikutnya dan metode yang digunakan KOPMA UIN Jakarta dalam mengukur dan menentukan penyusutan adalah menggunakan metode garis lurus, maka untuk RAPBK tahun 2024 ditetapkan sama dengan realisasi RAPBK tahun 2023 karena metode garis lurus akan sama setiap tahunnya. Lalu ada contoh yang lain, yaitu di tahun 2023 terdapat beban kerugian persediaan hilang. Nah, tim penyusun dapat mempertimbangkan tidak menganggarkan beban tersebut karena beberapa alasan. Nah, yang pertama, karena KOPMA akan menggunakan mesin kasir dan memperbaiki mesin kasir untuk tahun 2024 yang akan terdapat fitur secara otomatis melakukan stock of name dan dapat mendeteksi secara langsung adanya ketidaksesuaian jumlah persediaan. Nah, yang kedua, meskipun resiko kehilangan persediaan itu tetap ada, anggaran tetap dinolkan atau dihilangkan untuk memberikan stimulus tekanan bagi pengurus yang mengelola untuk mengantisipasi dan meniadakan adanya kehilangan persediaan tersebut. Nah, baik teman-teman. Nah, gimana kalau kita menjumpai kondisi di mana RAPBK untuk beban-beban tertentu itu tidak tercapai RAPBK tahun sebelumnya. Nah, apabila menjumpai kondisi tersebut, tim penyusun RAPBK lebih mempertimbangkan cenderung untuk tidak menaikkan atau memperkecil beban tersebut untuk RAPBK tahun berikutnya. Hal tersebut dikarenakan tim penyusun RAPBK menilai bahwa beban tersebut tidak terserap dengan baik dan tidak digunakan dengan semestinya dan juga tidak relevan kembali untuk dianggarkan senominal tersebut. Namun, ada kondisi dan pertimbangan tertentu yang pada akhirnya membuat tim penyusun RAPBK tetap menetapkan dan mempertahankan nominal RAPBK untuk pos-pos beban yang tidak tercapai tadi. Nah, beberapa pertimbangannya adalah yang pertama,
beban tersebut adalah hak pihak tertentu. Yang kedua, beban tersebut tidak digunakan karena pengelola atau pengurus salah mengalokasikan biaya tersebut kepada akun-akun beban yang lainnya. Yang ketiga, adanya ekspektasi atas kenaikan harga, dan yang terakhir adalah komitmen terhadap program atau kebijakan tertentu. Nah, kita selanjutnya akan langsung ke contohnya, teman-teman. Tampil RAPBK tahun 2024 di sisi beban ya, teman-teman. Nah, kita mengambil contoh RAPBK atas beban transportasi dan makan karyawan. Nah, di tahun 2023 RAPBK untuk beban transportasi dan makan karyawan ini sejumlah 8 juta rupiah. Hanya terserap atau digunakan sebanyak 1.050.000 rupiah. Nah, tim penyusun RAPBK memutuskan untuk tetap menganggarkan nominal yang sama, yaitu sebesar 8 juta rupiah untuk tahun 2024, karena tim menilai bahwa beban tersebut memanglah hak yang harus diberikan kepada karyawan. Namun, di tahun 2023, beban tersebut tidak terserap sepenuhnya. Dapat disebabkan mungkin karena karyawan tidak mengambil sepenuhnya haknya tersebut, tetapi pengurus atau Kopma UIN Jakarta tetap mempunyai kewajiban untuk menganggarkan sebesar 8 juta karena itu sudah dihitung proporsional untuk setiap karyawannya. Nah, yang kedua, contohnya adalah atas beban reparasi dan pemeliharaan kantor di tahun 2023. Nah, di tahun 2023 RAPBK untuk beban reparasi dan pemeliharaan kantor ini sebesar 109.800, tidak terserap sepenuhnya. Setelah tim penyusun RAPBK menemukan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang didapat, keterangan hal tersebut disebabkan karena pengurus yang bersangkutan ketika melakukan pemeliharaan dan reparasi ternyata membebankannya dan dialokasikannya ke akun beban lain-lain, sehingga tim penyusun RAPBK dapat mempertahankan nominal RAPBK atas beban tersebut untuk tahun selanjutnya. Oke, teman-teman, kita yang terakhir akan sedikit membahas nih bagaimana sih caranya untuk mencapai target RAPBK. Nah, di bagian video ini saya akan mencoba meringkas ya, teman-teman. Sebenarnya banyak sekali cara untuk mencapai target berdasarkan beberapa organisasi ya. Itu ada beberapa pendapat bagaimana caranya, mekanismenya. Mungkin di sini saya akan mencoba menyimpulkan beberapa step atau cara untuk mencapai target RAPBK. Yang pertama adalah tentunya sebelum kita menyusun lalu juga melakukan step-step tertentu, kita tentunya harus memahami apa sih itu RAPBK. Tentunya ini ada suatu kewajiban ya, teman-teman, untuk pengurus dan pengelola koperasi Kopma UIN Jakarta untuk melakukan sosialisasi, pelatihan, bimbingan terhadap seluruh anggota maupun pengurus terkait RAPBK, untuk memahami apa itu RAPBK, pengertiannya, tujuannya, fungsinya, mekanismenya, lalu juga cara menyusunnya dan lain-lain. Itu harus dilakukan sebagai langkah awal. Yang kedua, RAPBK ini ditentukan oleh pengurus dan akan dijalankan secara mandatori oleh pengurus. Jadi pengurus dan pengelola wajib berkomitmen nih untuk mencapai target-target RAPBK. Lalu kemudian pengurus dan anggota harus terlibat aktif dan berpartisipasi untuk mencapai target-target RAPBK yang telah ditentukan. Seperti misal untuk pendapatan, anggota maupun pengurus harus lebih sering belanja di Kopma UIN Jakarta, lalu juga melakukan kegiatan-kegiatannya untuk bebannya. Itu harus terencana dengan terstruktur dan sesuai dengan target gitu. Lalu kemudian melakukan evaluasi secara rutin. Ini dapat dilakukan secara bulanan ataupun triwulan. Secara bulanan, misal pengurus dan pengelola itu melakukan evaluasi dan ngecek nih, sudah berapa sih realisasi yang tercapai pendapatannya. Apabila masih jauh, itu akan dievaluasi bagaimana langkah-langkah ke depannya. Baik itu melakukan promosi, lalu melakukan pengembangan usaha, dan lain-lain. Lalu yang terakhir itu tentunya adalah melakukan pelaporan yang sistematis. Dengan adanya pelaporan itu akan memudahkan dokumentasi dan juga tadi kembali melakukan evaluasi untuk
periode-periode ke depannya. Nah, itu sekian dari bagaimana cara untuk mencapai target-target RAPBK. Baik teman-teman, sudah selesai materi modul pendidikan lanjut Kopma UI Jakarta terkait RAPBK. Saya berharap teman-teman yang menonton video ini dan sedang melaksanakan pendidikan lanjut dapat memahami secara baik dan penyampaian di modul Dikjud ini dapat dipahami dengan mudah bagi teman-teman semua untuk memahami dan lalu menerapkannya nanti ketika aktif di Kopma UI Jakarta. Saya Alfat juga Heri Pradana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.